Terima kasih Tuhan. Engkau mulia, Engkau dahsyat. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Kau sanggup melakukan perkara yang besar yang tidak pernah kami pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh melekat dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema, yaitu pengampunan bukan penghapusan konsekuensi. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Mazmur 103, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Berikut firman Tuhan di dalam Mazmur 103, ayatnya yang pertama sampai dengan 22 dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Tuhan penyayang dan pengasih, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku,
dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Tuhan menegakkan keadilan dan hukum bagi semua orang tertindas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga, apabila angin melintasinya, dia tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi mereka yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pejuang-pejuang perkasa yang melaksanakan firman-Nya, tatkala mendengar suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segenap bala tentaranya, hai para pelayannya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala ciptaannya, dari segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Mazmur 103 ini ditulis oleh Daud. Apa yang dimaksud dengan memuji Tuhan? Memuji Tuhan artinya mengembalikan semua potensi yang terdapat dalam diri manusia menjadi kemuliaan Tuhan. Manusia tidak patut menerima pujian dari siapapun karena manusia hanyalah ciptaan. Yang patut menerima pujian adalah Tuhan yang telah menciptakan kehidupan. Salah satu tujuan Allah mencipta manusia supaya terdapat makhluk hidup untuk memuliakan namanya. Hanya manusia yang dapat memuliakan Tuhan dari semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Pujian adalah pembeda antara yang mencipta dengan ciptaan. Ciptaan, dalam hal ini malaikat yang ingin mendapat pujian, saat itu juga jatuh menjadi setan. Setelah menjadi setan, ia memujuk Hawa dan Adam untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang terdapat di tengah taman supaya sama seperti Tuhan. Akibatnya bukan sama seperti Tuhan, tetapi menjadi makhluk yang jatuh ke dalam dosa. Sejak itu, setiap orang yang mengharapkan pujian lebih dari yang semestinya adalah awal kejatuhan manusia hingga saat ini. Karena itu setiap manusia hendaknya memuji Tuhan dengan segenap jiwa, batin, dan tidak patut melupakan kebaikannya. Setiap manusia patut memuji Tuhan dengan segenap jiwa seperti yang terlihat pada ayat 1, 2, 20, 21, dan 22 yang telah kita baca tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mengapa orang percaya memuji Tuhan? Pertama, karena Tuhan berkenan mengampuni kesalahan setiap orang percaya, ayat 3. Sejak jatuh ke dalam dosa, manusia membutuhkan pengampunan. Karena manusia tidak dapat membersihkan dirinya dari lumuran dosa yang dilakukannya. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa manusia supaya berkenan di hadapannya. Kedua, karena Ia yang menyembuhkan segala penyakit, ayat 3. Penyakit dapat diakibatkan minimal 3 hal.
yakni tidak menjaga pola hidup yang sepatutnya, terpapar bakteri atau virus, dan serangan dari setan. Ia telah berfirman, hanya bilur-bilur Tuhan yang dapat menyembuhkan segala jenis penyakit berdasarkan kasih dan kehendak-Nya. Yang ketiga, menebus kehidupan dari liang kubur, ayat 4. Setiap orang yang percaya kepadanya pada suatu saat akan menghadapi kematian. Tetapi kematian tidak akan menyebabkan setiap orang yang telah meninggal tetap di sana. Pada suatu hari nanti, suatu saat nanti, ketika Tuhan datang kedua kalinya, akan membangkitkan setiap orang dengan tubuh kemuliaan. Setiap orang yang berkenan kepadanya akan diangkat untuk bersama Tuhan selama-lamanya. Hal itu terjadi karena Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa kematian dengan kebangkitannya dari kubur. Yang keempat, memahkotai kehidupan dengan kasih setia dan rahmat. Ayat yang keempat. Pada suatu saat nanti Tuhan akan menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Ia akan membawanya ke tempat yang telah Tuhan sediakan di surga yang kekal. Di sana setiap orang akan memperoleh mahkota kesetiaan untuk hidup yang kekal. Yang kelima, memuaskan hasrat dengan kebaikan. Di dalam ayat yang kelima. Di sana tidak akan mengalami kesulitan atau kesusahan dan atau hal-hal yang menyakitkan lagi. Setiap orang akan mengalami hidup baru bersama. Di sana tidak akan mengalami kesulitan atau kesusahan dan atau hal-hal yang menyakitkan lagi. Setiap orang akan mengalami hidup baru bersama Tuhan, kekal selama-lamanya. Yang keenam, menjalankan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang dilemahkan. Ayat yang keenam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selama hidup di dunia ini sangat mungkin setiap orang akan melihat, mendengar, atau merasakan ketidakadilan. Orang-orang berdosa memiliki kecenderungan untuk bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri. Manusia memiliki kecenderungan untuk membentuk kelompok, untuk memadu kekuatan, untuk menguasai berbagai hal demi kepentingan mereka. Beberapa orang yang memiliki kekuatan seringkali memanfaatkannya untuk melemahkan pihak lainnya. Hanya Tuhan pemilik kebenaran, keadilan, kejujuran, sukacita, dan kedamaian yang sempurna sekaligus. Hanya Dia yang mampu mengontrol perjalanan sejarah dunia ini berdasarkan kuasa dan kehendak-Nya. Setiap orang yang berharap pada kuasanya tidak akan kecewa. Yang ketujuh, karena telah memperkenalkan jalannya melalui Musa, ayat yang ketujuh. Tuhan telah memberikan firman-Nya melalui hamba-hambanya kepada seluruh manusia. Tuhan telah memberikan kitab Taurat melalui Musa. Ia telah memberikan firman-Nya melalui nabi-nabinya. Ia telah menyampaikan Injil melalui rasul-rasulnya. Petunjuk kehidupan yang diharapkannya telah disampaikan kepada seluruh manusia. Ia telah datang ke dunia ini untuk mewujudkan pengampunan dosa melalui kematiannya di kayu salib. Ia telah memerdekakan manusia berdosa dari kematian kekal. Yang kedelapan, karena Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, ayat 8. Mengapa hal itu dilakukan? Karena Ia tidak dapat mengingkari dirinya sebagai penyayang, pengasih, maha sabar, dan setia di dalam semua kebaikan. Yang kesembilan, karena kasih-Nya setinggi langit dari bumi dan sejauh timur dari barat, ayat 11 dan 12. Manusia berdosa tidak dapat mengukur luas, kedalaman, panjang, dan tingginya kasih Tuhan bagi manusia yang berdosa. Kasih-Nya tidak terukur bagi manusia berdosa. Kasih-Nya begitu besar bagi manusia berdosa. Yohanes 3 ayat 16. Yang ke-10, karena hidup manusia bagaikan rumput. Ayat 15 dan ke-16. Dibandingkan dengan kasih-Nya begitu besar dan sempurna, hidup manusia dapat diumpamakan sebagai rumput. Hari ini bertumbuh, tidak lama kemudian akan layu dan kering. Sebagai contoh pembelajaran yang sangat penting, karena pada suatu saat tubuh manusia akan kembali menjadi debu karena kematian. Roh yang kekal hendaknya kembali kepadanya, bersama Dia selamanya. Dan hal itu hanya dimungkinkan oleh rasa takut akan Tuhan
di dalam menjalani kehidupan sementara di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai penutup, penting untuk kita sadari, penting untuk kita selalu mengingat bahwa pengampunan yang diberikan oleh Allah bukanlah penghapusan dari konsekuensi yang ada. Allah dalam kasih-Nya yang tidak terhingga, tidak melupakan kesalahan kita, tetapi memilih untuk menanggung sendiri harga dari dosa-dosa kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, pengampunan yang kita terima bukan berarti kita bebas dari tanggung jawab atau konsekuensi dari tindakan kita, melainkan suatu kesempatan untuk memulai kembali dan hidup dalam kasih serta kebenarannya. Mari kita terus memuji dan menghormati Tuhan dengan segenap jiwa kita, menyadari bahwa pengampunannya adalah anugerah yang membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan harapan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang dilimpahkan kepada kami. Hingga pada saat ini kami masih boleh diizinkan mempelajari anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, jika Engkau tidak bermurah hati kepada kami, maka kami tidak akan bisa memiliki suatu kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau di surga. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah hati kami penuh dengan pujian. Biarlah hati kami penuh dengan pengagungan kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Ini kami mohonkan kepada Tuhan, kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.